Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. There you go. Assalamualaikum Ummu Adam, Dana. Waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Finally. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita diberi kesempatan untuk live Q&A bersama Dokter Kembar, Dr. Dana Farah Ummu Adam di Riyadh, Saudi Arabia, dan saya Dr. Yumna Ummu Nusaibah di London, Inggris. Ini pertama kali kita mencoba live Q&A. Sebenarnya banyak rencana untuk ini ya, live Q&A beberapa waktu yang lalu, cuman belum ada kesempatan sama sekali. Baru pertama kali ini bisa. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Dr. Dana? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, masih merasakan panasnya di Riyadh. Summer is still here. Oke. London udah dingin kayaknya ya. London udah mulai dingin, tapi kemarin panas lagi. Ini kalau pagi dingin, tapi kalau malam kali pagi dingin, tapi agak siang panas, nanti malam dingin lagi gitu. Jadi lumayan lah. Lumayan bingung. Bingung berkostum saat keluar. Iya, salah kostum ya, harus pakai jaket, nanti dilepas lagi. Ini sambil nunggu teman-teman ya, nunggu teman-teman yang yang ingin bergabung. Insyaallah. Mungkin bisa diingatkan sekarang di WhatsApp Dokter Kembar, Jan. Kira-kira gimana? Oke. Boleh? Ya. Jadi akhwati fillah, siapapun di luar sana yang lagi nonton kita live, jadi program hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang bukan beberapa ya, banyak sekali pertanyaan yang muncul, Masya Allah, dan harus kita pilih 1 sampai 15 pertanyaan pertama, Insya Allah. Selanjutnya kita akan jawab sisa pertanyaannya di forum yang lain ya. Bentar, saya juga mau broadcast ini. Jadi forum yang lain insya Allah akan ada tanya jawab. Di forum yang lain rencananya insya Allah kalau bisa seminggu sekali, itu masih rencana ya. Insya Allah semoga bisa terwujud. Insya Allah, amin. Jadi sebelumnya mungkin kita jelaskan dulu ya, Dan, aku panggil Dan aja deh. Yang siapa sih Dokter Kembar itu? Kita kan belum live tentang siapa Dokter Kembar gitu ya. Mungkin pada penasaran, terutama teman-teman saya yang di Inggris, karena semuanya berbahasa Indonesia. Jadi mereka bertanya-tanya, what is actually you're doing? Because I see all these posts gitu ya, post that I don't understand, katanya gitu. Jadi memang ini hanya untuk komunitas orang-orang Indonesia. Apa yang nggak bisa dibuka ya? Bisa kedengeran semuanya ya. Ada Bunda Dita, Iva, Ummu Anissa, Ummu Jaisyu, Bunda Sri Purwanti, Masya Allah. Ada Bunda Iis. Apa yang nggak bisa dibuka ya? Kayaknya bisa ditonton Insya Allah ya. Saya kok di sini cuman 2 orang ya, live cuman 2 orang. It's mungkin settingan. Di ini kok ada 8 di. Oh, oke. Oke. Mungkin Dana bisa menjelaskan siapa sih personel Dokter Kembar itu sebelum kita ini mulai ya pertanyaannya, sambil nunggu, karena nanti kasihan yang bertanya justru nggak online, nggak live gitu.
Monggo. Maaf kalau ada Jadi suara-suara. ada 2 personil dokter kembar itu alias si kembar. Yumna Oke. dia di London, Inggris. Saya Dana di Riyadh, Saudi Arabia. Karena pernikahan membuat kita harus terpisah gitu. Tapi kita dari kecil sampai kuliah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa selalu bareng. Sehingga sampai akhirnya sumpah dokter pun bareng gitu ya. Dan akhirnya kita harus menempuh kehidupan rumah tangga sendiri-sendiri dan berbeda negara. Tapi alhamdulillah FaceTime, WhatsApp, semua social media bisa menghubungkan kita setiap hari dan nggak melupakan root kita sebagai orang Jawa. Jadi ngobrolnya juga pakai bahasa Jawa. Jadi itu personil dokter kembar. Intinya kami adalah Dua aja ya. seorang berdua aja. Jadi kalau ada yang ngaku personil dokter kembar nanti itu palsu. Nggak mungkin lah ada yang ngaku. Ya. Terus apa yang menjadi pendorong kita membentuk komunitas Bunda Bahagia dan membentuk apa grup Bunda Bahagia dan itu dokter kembar, Facebook dokter kembar, YouTube dan sebagainya. Mungkin Yumna ini mau ngasih penjelasan terkait dengan hal Oke. ini. Apa yang melandasi? Jadi gini ya, saya sendiri seorang ibu dengan 3 anak, sama persis dengan Dana, jadi 2 cewek 1 cowok, alhamdulillah. Cuman bedanya kalau Dana yang paling besar cowok, anak saya yang paling kecil cowok. Jadi journey atau perjalanan jadi seorang ibu itu ternyata satu ya nggak gampang, yang kedua nggak pernah di kita ada gelar S1, S2, S3 untuk menjadi seorang ibu seperti apa gitu ya. Padahal hanya untuk mengobati misalkan satu organ mata aja ada orang yang sekolah 10-20 tahun gitu. Nah, mendidik anak dari kecil kosong sampai sebenarnya mendidik anak itu seterusnya ya, bisa dibilang sampai mereka dewasa, tapi kecil sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun itu ternyata tidak gampang gitu, butuh ilmu gitu. Nah, karena butuh ilmu itu akhirnya saya waktu awal-awal punya 1 anak itu tertarik dengan bagaimana sih sebenarnya ilmu parenting gitu ya. Kita sudah tahu secara Islami, kita sudah tahu bahwa anak itu adalah amanah gitu ya. Kita harus mendidik mereka menjadi seorang hamba Allah yang sadar akan posisinya sebagai hambanya Allah, kemudian taat kepada Allah dan seterusnya. Hanya saja kesehariannya ini yang contohnya kita pengen anak itu bisa ngaji misalnya gitu ya, kita pengen anak itu bisa cinta kepada sholat tepat waktu, tapi bagaimana triknya supaya anak itu terbiasa sholat tepat waktu itu belum ada gitu penjelasannya waktu itu. Jadi akhirnya saya ikut-ikut banyak sekali parenting class sampai kemudian saya tetapkan 2018 itu saya memilih menjadi parenting coach karena banyak sekali hal yang saya sendiri peroleh ya, kami peroleh, dan ternyata itu setelah diterapkan itu banyak sekali manfaatnya. Ya, jadi parenting memang susah tetapi lebih gampang gitu. Parenting itu hektik tapi lebih peaceful kalau kita bisa memakai trik dan tips dari ilmu parenting itu sendiri. Bukan berarti akan selamanya akan gampang, enggak, tetapi ada kemudahan yang lebih. Nah, karena alasan inilah, karena kita punya ilmu dan saya sendiri sudah menjadi parenting coach di Inggris tahun 2018 yang lalu sebenarnya sampai sekarang ya, tapi karena kegiatan yang berjubel banyak sekali, kita belum bisa melanjutkan menjadi coach di sini di Inggris. Tapi terus kemudian muncul Dana pun juga demikian, dia juga parenting class menjadi apa sih namanya di Kanada, Dan? Ada programnya memang Nobody's Perfect program dan ya sama masterclass Connected Parenting. Connected Parenting punya siapa, lupa aku namanya. Jennifer Kolari. Oh ya, Jennifer Kolari yang amazing. Kalau Bunda ini YouTube bisa. Jadi kita melihat itu ada manfaatnya, dan kan kita sendiri sudah tahu ya dalam Islam ya, khairun nas anfa'ahum linnas. Ya, orang terbaik manusia ada yang bermanfaat
bagi manusia yang lain. Jadi kita Betul. berpikir kenapa enggak kita share apa yang kita miliki, apa yang kita anggap ini sesuatu yang baik kepada bunda di luar sana. Akhirnya lahirlah Bunda Bahagia. Kelas Bunda Bahagia yang sekarang sudah sampai di batch 8. Masing-masing Masya batch Allah. itu 257 full, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik lahum. Dan jadi kalau di total semuanya sekarang sudah 1000, mungkin lebih dari 800 ya, 1800 insya Allah, mungkin bahkan bisa jadi sampai 2000. Lebih Dan dari 1600. 1600 ya, yang masih Lebih. tuning sama Ya. ya, Masya Allah. Ya. Ya, Masya dari Allah. situ Instagram, kita ada page Instagram, YouTube sekarang ini semuanya kan serba sosial media ya, Sosial dan media. banyak sekali orang mendapatkan banyak hal dari sana. Jadi kita jadikan itu sebagai media untuk bisa dimanfaatkan juga, insya Allah. Jadi itu sebenarnya latar belakangnya hanya ingin berbagi sesuatu yang baik untuk yang lain, dan kita berharap menjadi sedekah jariyah. Jariah Jadi buat dukungan kita. ngelihat semua video kelas. Jadi kita sudah selesai modul 1. Modul 1 itu isinya mengisi tangki cinta, ada 4 topik. Mungkin Dana bisa ngejelasin topiknya. Topik yang pertama tentang bahasa cinta. Itu the most important, bahasan yang paling penting di modul 1, karena ketika tangki cintanya udah dipenuhi, insya Allah untuk mengarahkan anak lebih gampang. Kemudian topik yang kedua terkait dengan bagaimana agar anak bebas stres. Ini terkait dengan bagaimana kita mengolah emosi negatif stres atau cemas, lebih kepada emosi yang menjelang kejadian, kayak was-was, khawatir, atau rasa takut itu yang sebelum kejadian. Bagaimana kita mengolah emosi itu. Kemudian melatih kegigihan kepada anak, itu lebih kepada bagaimana mengelola emosi negatif sesudah kejadian, karena akan ada frustasi ketika Lego udah tinggi-tinggi kemudian ambruk, atau sepatu dipakai tapi nggak masuk-masuk ke kaki gitu. Jadi anak akan ada frustasi atau marah atau kecewa. Bagaimana kita mengolah emosi negatif yang sesudah kejadian itu sehingga anak bisa bounce back, bisa gigih dan bisa berdiri tegak lagi sesudah badai itu menerpa. Kemudian yang terakhir, topik yang keempat adalah terkait dengan melatih kemandirian. Ini lebih kepada membuat anak menjadi independen atau ya mandiri. Bagaimana kita melatih sejak kecil, trik dan tip apa saja yang bisa kita coba, dan sesuai dengan umurnya apa saja yang bisa kita latih gitu. Itu ada di topik yang keempat ini. Dan alhamdulillah kalau Bunda ada kesempatan untuk ngecek di YouTube kami, ada semua materi itu ada di playlistnya. Satu hari satu video 10 menit, nggak lebih dari 10 menit, sekitar 10 sampai 13 menit. Itu akan insya Allah membantu. Dan kelebihan ketika Bunda ikut bergabung di komunitas Bunda Bahagia di grupnya itu adalah kita akan ada sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang akan kita jawab pada sore hari ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari batch 1 sampai batch 8. Ada lebih dari 50 pertanyaan yang masuk, dan kayaknya nggak mungkin kita akan jawab semuanya hari ini. Jadi minggu ini kita akan mungkin sekitar 15 pertanyaan, dan kalau ada Bunda yang nantinya live ingin bertanya, monggo silahkan. Mungkin kita ambil 2 atau 3 pertanyaan ya, gitu Yumna mungkin. Ya, nanti 15 menit terakhir ya, insya Allah. Oke. Target kita akan 1 jam ya. Ya. Karena ini sudah 15 menit introduction Dokter Kembar, jadi bisalah kita tambah 15 jam. Mungkin 15 menit. 15. Oke. Jazakallah khair. Jadi itu ada 25 Bunda nih yang bergabung, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tapi kayaknya kalau misalkan semoga ini ya, kalau kita ngomong bareng itu nggak putus-putus mungkin. Takutnya kalau di Instagram seperti itu, kalau ngomong bareng yang satunya akan nggak kedengeran. Anyway, jadi kalau misalkan ini modul 1 ya Bun, alhamdulillah kita udah selesai. Ada banyak sekali apresiasi dari para Bunda, bisa dilihat di Instagram kita testimoninya, Masya Allah. Bukan 15 jam Bun, 15 menit. Jadi insya Allah minggu depan kita excited akan buka modul 2 ya. Modul 2 nanti proses pembelajarannya agak berbeda, tidak lagi di Zoom. Insya Allah akan melalui YouTube Live.
Tapi untuk mendapat linknya, Bunda perlu untuk bergabung di WhatsApp grup kita, insya Allah. Dan topiknya akan ada 2, ya, jadi sebenarnya modulnya 4, modul topiknya 4, tapi kita akan mampatkan jadi 2 pertemuan. Ya, jadi yang pertemuan pertama nanti berkaitan dengan bagaimana jadi seluruh untuk membuat anak itu berperilaku lebih baik, ya, behavior, fokus kepada behavior, bagaimana kita fokus kepada behavior yang bagus, nanti akan dibahas oleh Dr. Dana, dan saya yang akan bahas yang kedua, behavior yang perlu untuk diluruskan, bagaimana nanti caranya anak yang misalkan suka tantrum, anak yang nggak dengerin, anak yang suka menunda-nunda atau bisa jadi malah memanipulasi ibunya, misalnya seperti itu kita akan bahas di modul kedua, topik kedua, insya Allah. Jadi stay tune, tunggu tanggal mainnya, ya. Kita pantengin terus Instagram kita, Facebook kita Dokter Kembar, Instagram kita Dokter Kembar, dan juga insya Allah kelasnya akan melalui YouTube live, insya Allah. Oke, jadi kita mulai ya Bun, ya Dan ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama insya Allah dari Bunda Nurhaniyu di Konawe, Masya Allah jauh-jauh di Konawe. Beliau diamanai 2 putra, anak pertama 2 tahun 8 bulan, anak kedua 8 bulan. Kebiasaan anak pertama itu membuat Bunda sedikit malu karena dia kadang terpancing emosi, dan ini membuat si Bunda terpancing emosi untuk memukul anak agar dia jera dengan perbuatan yang kurang baik gitu. Saya berpikir, tapi kan masih kecil, belum pantas untuk dihukum. Perbuatan buruk yang dilakukan itu apa saja? Salah satunya misalkan tiba-tiba dia melempar, tiba-tiba dia memukul, kalau dilarang langsung dia meludah, kalau kemudian cepat ditangani dan dialihkan, dia akan berhenti. Tetapi enggak, si Bunda pingin hal seperti ini tuh berhenti gitu. Gimana? Mungkin Dana bisa memberikan tips jawaban, panjang boleh, pendek boleh gitu ya. Cuman sejelas mungkin insya Allah. Silakan Dan. Nanti tambahin kalau mungkin ada yang kurang. Gimana? Insya Allah, tadi umurnya 3 tahun something kan ya? Umur berapa? 2 tahun 8 bulan. Ya. Jadi anak umur 2 tahun itu secara emosi perkembangannya dia mulai mengerti bahwa hey, aku ada emosi, ternyata aku marah, aku ternyata bisa ya marah, ada rasa deg-degan, rasa khawatir, atau mungkin kok aku rasanya pingin ini mainan mau tak buat, misalkan mau buat tower kok dari tadi nggak nyambung ya gitu, ada rasa frustasi, mereka mulai merasakan sebuah emosi. Nah, sehingga seringnya anak umur 2 tahun itu tantrum. Kenapa? Karena mereka mulai merasakan ada emosi, tapi mereka nggak tahu apa ini, kok ada dorongan dari dalam diri yang membuat aku harus memiliki perasaan yang seperti ini. Nah, sangat dibutuhkan anak umur 2 tahun itu untuk divalidasi perasaannya, sehingga mereka akan mengenali nama-nama dari emosi itu. Seperti kalau dalam kelas yang Yumna pernah sampaikan kan, kita bumbu dapur semuanya yang bubuk itu kan harus dilabeli. Mana yang kunyit, mana yang ketumbar, itu mungkin orang yang sudah ahli banget ya dicium baunya aja udah, oh ini ketumbar ini. Tapi kalau dia orang yang baru, dan kita ibaratkan orang tua ini adalah chef baru gitu, mereka baru terjun di dunia perdapuran, jadi pasti akan anak kecil itu baru terjun ke dunia dan mulai merasakan ada rasa-rasa di dalam dirinya, mereka perlu untuk diberitahu, oh adik marah, oh jadi kayak gini tuh marah toh, kayak gitu. Jadi dilabeli emosinya itu dengan bantuan bundanya harus melabeli emosi ketika anak itu merasakan misalkan frustasi atau marah atau khawatir atau cemas atau bahagia atau excited, semuanya harus dilabeli. Jadi itu yang pertama, validasi feelingnya itu harus dilakukan. Ketika dia kemudian mungkin bersikap meludah atau memukul balik, pasti ada sebab kenapa anak itu melakukan itu. Dicari dulu sebabnya kenapa. Bisa jadi memang temennya itu rotok jahil gitu, agak jahil ke dianya, sehingga dia akhirnya ya marah, sikap marahnya dia tunjukkan dengan memukul temennya itu tadi.
Jadi itu yang pertama, validasi. Yang kedua bertanya, kenapa adik marah? Kenapa adik marah? Marah boleh, tapi memukul nggak boleh. Kenapa kok adik mukul kakak atau temen adik gitu? Dia akan jawab, dia sih, aku mainan ini direbut sama dia, misalkan seperti itu. Oh, mama paham, adik marah karena mainannya direbut. Di sini anak akan tahu ini rasa marah dan kenapa aku marah karena mainannya direbut sama temen. Itu satu hal yang dia nanti. Perasaan itu sebenarnya valid ya. Perasaan itu valid. Boleh gitu. Yang nggak boleh itu memukul balik itu. Kita jelaskan, boleh marah karena mainannya diambil kakak, tapi jangan memukul. Memukul bukan jangan memukul, tapi memukul itu sakit adik gitu. Lain kali kalau kalau adik marah, bilang adik marah, adik mau sendiri, misalkan adik boleh datang ke mama, mama peluk, mungkin marahnya akan lebih reda gitu. Kita memberikan menyarankan sebuah solusi dan itu akan membuat dia, oh gini toh cara meregulasi kemarahanku itu. Aku marah mama, aku mau dipeluk sama mama gitu. Kita peluk, nanti dia akan, hormon oksitosin itu biasanya kan akan keluar kalau kita berpelukan, ada ketenangan di situ. Akhirnya anak akan kalem sendiri gitu. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah terkait dengan contoh lingkungan. Bisa jadi memang lingkungannya anak-anaknya ada yang sikapnya mukul dan sebagainya. Jadi itu harus Bunda harus aware terkait dengan hal itu. Mungkin mau ditambah Yuna? Dicari sumbernya ya, sebenarnya dia marah. Jadi saya sendiri yakin anak itu belajar dari lingkungan. Anak itu belajar dari, bisa jadi apa yang ditonton, bisa jadi kakek neneknya, bisa jadi ibu bapaknya, bisa jadi temannya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba aku pengen mukul, nggak ada. Pasti ada orang yang mencontohkannya, gitu ya. Nah, umur 2-3 tahun sebenarnya menarik banget, karena kalau misalkan Bunda ngelihat video tentang video di topik kedua itu saya sampaikan, Dr. Alan Watkins dari Imperial College London itu menyebutkan bahwa anak 2-3 tahun itu memang mereka sedang aware dengan emosinya, tetapi verbalisasinya itu masih belum sempurna, mereka masih belajar ngomong gitu. Jadi mereka nggak akan tahu, oh saya itu marah karena ini belum bisa menyampaikan seperti kita menyampaikan sebuah pandangan, sebuah harapan, sebuah kemarahan gitu. Makanya yang mereka lakukan adalah melakukan dengan fisik gitu kan, memunculkannya itu dalam bentuk fisik, entah itu memukul, entah itu guling-guling di tanah, itu yang sering kita lihat guling-guling, tapi mereka tuh sendiri nggak tahu aku hanya marah dan cara marahku adalah guling-guling. Nah kalau kemudian itu nggak didampingi, nggak dilabeli, nggak kemudian ditunjukkan, nggak kemudian ditenangkan, ya pasti akan kesulitan. Itu ya, mungkin itu Masya Allah pertanyaan dari Bunda Nurhaniu. Kalau Bunda Nurhaniu nonton kemudian ada hal yang perlu diperjelas, semoga silakan. Ini pertanyaan kedua nih dari batch 3 dan batch 5 sama, hampir sama, dari Bunda Asya, ibu dari 3 anak. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menerapkan ilmu parenting kepada anak? Terkadang merasa sulit sekali saat kondisi sibuk dan repot untuk tetap bisa kalem, netral, dan menerapkan ilmu parenting saat menghadapi anak-anak yang berulah. Yang berikutnya hampir sama nih, bagaimana agar saat ketemu masalah gitu ya dengan anak atau konflik dengan anak, menyelesaikannya itu pas sesuai dengan ilmu parentingnya yang dokter pernah ajarkan. Karena kadang saat anak bertingkah spontan, kita itu dengan reaksi yang salah. Oke, jadi pertanyaan bagaimana kita bisa istiqomah parenting itu tetap bagus gitu ya. Kalau sebenarnya yang pertama yang perlu kita sadari, istiqomah atau terus menerus ya bersikap yang sama itu muncul pada saat kita sudah menjadikan parenting itu atau respon positif itu sebagai, atau positif parenting itu sebagai habit. Untuk menjadi habit, mereka itu harus dibentuk dari usaha terus menerus gitu ya. Nggak bisa kita itu pingin bisa ngontrol emosi kalau kita nggak pernah mencobanya ya. Mungkin pertama kali 1, 2, 3 kali itu akan kesulitan, tetapi setelah kita coba terus menerus ya, maka insya Allah itu akan bisa menjadi, oh ternyata bisa juga, dan akan terbentuk menjadi sebuah habit. Dan perlu diingat,
parenting itu adalah long journey gitu loh. Nggak bisa kalau kemudian kita tetap kayak maraton itu berarti harus cepet terus gitu ya, harus bagus terus. Nggak, kita terima aja. Sebagai seorang ibu kita terima aja bahwa ada masanya kita itu nggak mood, ada masanya kita itu lagi down, ada masanya kita itu mungkin agak emosian gitu. Yang penting pada saat kita emosian itu, emosi itu tadi, emosian itu dalam arti kita gampang marah, gampang tersinggung misalnya. Pada saat seperti itu kita aware aja bahwa oke, saya dalam kondisi ini, kita mengkondisikan anak-anak juga gitu ya. Mama capek banget, ayah capek banget, bunda capek banget. Kalau bisa adik jangan berulah ya gitu. Kalau bisa adik jangan bertingkah ya, karena nanti sedikit Kasih aja mama bisa 5 menit juga bisa. Kasih mama 10 menit untuk istirahat gitu. Nah itu, jadi me time itu juga perlu, karena insya Allah kalau di Inggris, kalau di Inggris jarang ya kita punya khadimat gitu ya. Kenapa? Karena ya banyak ya, mungkin dengan UMR yang nggak jauh beda antara pegawai tinggi dengan pegawai yang rendah, itu akhirnya banyak sekali yang mungkin kesulitan. Jadi kebanyakan di sini di Barat, di Eropa itu semuanya ditangani sendiri ya. Bunda yang masak, bunda yang ngosek kamar mandi, bunda yang ngajarin ngaji, bunda yang ngajarin nganter sekolah, segala macam. Kalau di Indonesia mungkin masih ada kesempatan, ada yang nyuci, ada yang jemur pakaian gitu. Jadi anak itu fokus sama bunda. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu justru lebih bagus ya kalau menurut saya, karena kita bisa fokus pada anak-anak. Tapi itu pun ya, dengan lockdown itu sebenarnya itu menjadi sebuah pembelajaran tersendiri. Banyak sekali bunda yang bertanya ya di grup kita ya, dan ya, bahwa lockdown ini benar-benar menguji kesabaran para bunda, karena sekian lama mereka harus berhadapan dengan anak-anak, dan ternyata kok saya jadi sangat pemarah. Jadi kadang marahnya itu dalam bentuk bentakan fisik ya, jangan sampai seperti itu ya bun ya. Marah boleh, tapi bagaimana kita menunjukkan marah. Nah, untuk bisa istiqomah berarti kita harus tetap selalu ingat gitu ya. Ingat apa sih sebenarnya menjadi visi besar dari parenting itu ya. Ketika kita tahu bahwa visi parenting adalah untuk membuat anak menjadi seorang, ya kalau kita muslim hamba Allah, ya hamba Allah itu berarti dia punya karakter yang bagus, akhlak yang bagus, kemudian critical thinking yang keren misalnya seperti itu ya. Berarti kita lingkan lagi gitu loh. Kalau misalkan saya capek, ya kita lingkan lagi, kan saya itu pengen sedekah jariyah. Sedekah jariyah, surga itu nggak ringan ya, memang berat. Kalau misalkan berat, supaya ringan itu bagaimana? Nah, pertanyaannya supaya beban ini terasa ringan. Jadi kalau orang angkat besi, sekali angkat 10 kilo ya jelas kesulitan. Pelan-pelan 5 gitu ya, 5, 7, nanti lama-lama 10 kilo itu nggak terasa. Tapi kalau 10 kilo itu dipegang terus seperti ini, apa yang terjadi? Ya kaku, bisa jadi kram gitu kan. Sometimes harus diletakkan gitu loh. Beban itu harus diletakkan baru kemudian bisa diangkat lagi. Proses meletakkan itu yang saya sebut sebagai me time. Seorang ibu itu nanti ada insya Allah di modul kita yang judulnya care atau peduli, itu bunda itu harus punya sebuah masa di mana mereka itu punya waktu untuk mengisi tangki cinta mereka sendiri. Ya, insya Allah akan ada pertanyaan seputar itu juga. Jadi bagaimana sih dok kalau supaya anak-anak kita itu tetap bisa menyelesaikan teorinya gampang gitu kan, tetapi prakteknya itu yang sulit. Memang teorinya itu gampang untuk didiskusikan, prakteknya itu yang sulit. Semua kan seperti itu, Islam juga seperti itu ya kan, belajarnya gampang, tapi nanti giliran prakteknya itu susah. Nah, untuk bisa praktek kita pace ourselves gitu ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, fokus pada 1-2 problem. Satu anak ya, mungkin juga, satu anak, jangan semua anak. Betul, jadi akhirnya kita akan bisa melihat achievement itu sedikit demi sedikit. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita merasa achieve, insya Allah itu akan lebih gampang. Mungkin itu. Betul. Ada tambahan mungkin ya? Yang jelas practice make perfect ya. Practice makes perfect. Jadi ilmu itu keep doing it. Ya. Ada yang komen, jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, jadi harus dipeluk gitu ya bunda kalau anaknya marah. Tergantung juga itu ya dia, nggak tiba-tiba kita peluk karena bisa nggak semua anak mau. Ada yang anak proses kalemnya itu dia harus ditinggal sendiri. Ya sudah, adik mau bunda pergi dulu. Sesudah tadi ya, ini kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, nggak apa-apa ya Yumna?
Ya. Yang jelas nggak harus selalu dipeluk. Bisa dengan kita menyarankan mama peluk, mungkin adik akan lebih kalem, atau mama mau tinggal dulu, nanti mama balik lagi sesudah kakak atau adik kalem atau udah reda 5 menit lagi atau 10 menit lagi, karena mama juga nggak bisa ngobrol kalau adik jerit-jerit dan mungkin pakai nangis dengan bahasa yang kayak gini gitu. Tapi yang jelas netral itu adalah kuncinya. Bunda tidak ikutan teriak, Bunda tidak ikutan emosi dengan emosi marah ketika dia melempar. Kok dilempar-lempar sih, gimana? Kamu itu nanti rusak. Itu bukan respon yang seperti itu. Insya Allah anak akan berubah proses dia, karena kita bisa merubah mereka ketika respon kita itu berubah. Itu kunci yang kedua. Tadi praktis make perfect, mungkin kunci yang pertama dari pertanyaan, dari jawaban Yumna. Yang kedua adalah uh, respon kita itu harus dirubah ketika kita ingin merubah seseorang, siapapun itu, termasuk anak. Kita Ya. lanjut mungkin. Sebenarnya lebih kepada respons. Kalau kita itu responnya positif gitu, maka insya Allah anak itu secara tidak langsung akan ngopi pace itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya saya yakin sebenarnya kelas Bunda Bahagia itu mungkin bukan beberapa hal nggak baru, bukan hal yang baru. Iya, saya tahu teorinya, tapi kadang berada dalam sebuah komunitas untuk saling mengingatkan, saling diingatkan ya, saling kemudian oh gini loh Bun caranya, misalnya gitu. Oh iya, saya lupa gitu. Kadang itu akan menjadi rem buat kita supaya tidak keluar jalur terlalu jauh kan. Betul. Gitu. Saya pikir ilmu parenting itu juga seperti saya bilang di awal tadi, memang parenting nggak gampang, tetapi dengan ilmu itu akan bisa memudahkan. Dengan ilmu kita akan bisa bahasa saya itu hook it back gitu loh. Jadi ada anchornya. Cantolannya. Kenapa? Ada cantolannya. Ada cantolannya, orang Jawa itu ada cantolan. Oh, harusnya memang seperti ini. Oke, saya sudah salah respon mungkin. Oke, kembali lagi. Jadi ilmu parenting bukan untuk menjudge satu dua orang bahwa oh yang itu bagus, yang ini jelek. Karena setiap orang akan punya dinamika anak, keluarga sendiri-sendiri gitu ya. Dan ini bukan, kita tidak dalam posisi menyalahkan oh semua orang itu salah parentingnya, yang ini saja yang benar. Enggak juga gitu. Ini hanya dari tool. Kalau kita mungkin Bunda yang mendengarkan kajian kita bersama teman-teman di Kanada kemarin kan kita gambarkan para ilmu parenting itu seperti tool. Kita beri tool, jadi mau dipakai apa, kalau kita udah tahu toolnya ada, ya kita tinggal pakai pada saat itu dibutuhkan. Tapi kalau kita toolnya nggak ada gitu ya, tapi kondisinya itu ada di hadapan kita, ya kita kebingungan gimana caranya, akhirnya pakai tangan gitu kan. Nah, kalau pakai tangan itu berarti apa adanya, nggak kemudian ada ada cara yang lebih baik gitu. Dan masalahnya parenting di zaman sekarang itu tidak sama dengan parenting 20 tahun yang lalu gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Alah, kan ada yang dulu aja masih seperti ini, dulu aja bapak saya nggak tahu ilmu parenting aja udah saya jadi begini misalnya gitu ya, banyak seperti itu. Tapi insya Allah ini hanya sekedar tambahan pengetahuan ilmu supaya kita punya tool itu tadi. Mungkin selanjutnya pertanyaan ketiga. Udah, Masya Allah udah 36 menit ya. Dari Umu Zifana dari batch 3 ini. Bagaimana menghadapi salah, bukan. Oh iya, benar. Ada 2 pertanyaan. Benar. Jadi, bagaimana menghadapi sikap sang kakak yang baru berusia 19 bulan? Tiba-tiba sikapnya itu manja, ingin sama ibu aja, gak mau ke yang lain. Padahal di sisi lain ada adik bayi yang baru lahir, yang butuh ASI dan perhatian juga, Dok. Sempat berpikir merasa menyesal sih karena terlalu dini memberi adik. Padahal sang kakak masih perlu perhatian ekstra. Apa saya salah, Dok? Bagaimana menyikapi agar adil terhadap keduanya? Nah, ini dari batch 3. Kemudian ada batch 1, pertanyaannya hampir sama. Dan kita banyak mendapat pertanyaan seperti ini ya. Saya punya bayi usia 1 bulan, Dok. Tapi saya kayaknya agak emosian sama si kakaknya yang usia 2,5 tahun. Kalau yang pertama tadi 19 bulan, ini 2,5 tahun. Karena si kakak pernah menusuk kepala adiknya. Pernah melempar juga pakai pipa. Saya emosi dan langsung memukul si kakak untuk mencubitnya. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Monggo, Dan. Ya, ini ada sibling rivalry ya. Intinya bahwa adiknya itu cemburu karena harus berbagi ibunya itu dengan adiknya yang bayi. Entah
bayi 1 bulan atau yang baru mungkin 3 bulan itu. Wajar, ini adalah satu perasaan yang wajar, dan Bunda juga harus memberikan pengakuan kepada anak. Dalam arti kalau kita sendiri kita suka dengan sesuatu, kemudian teman kita mau pun, kita kan ada rasa ini kan punyaku, ngapain kamu mau berbagi, mau aku kasih gitu. Intinya Bunda itu adalah milikku. Sekarang ada makhluk kecil yang tak berdaya yang benar-benar mengambil waktu dari bundaku untuk ngurusi, dari menyusui, ganti popok dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi kecemburuan kakaknya ini tadi? Jadi yang pertama, Bunda harus paham bahwa cemburunya Ananda itu adalah hal yang wajar, boleh, dan jangan dinafikan. Itu yang harus difahami. Kalau kita berangkat dari mindset yang seperti itu, ada rasa rahmah, ada rasa kasihan, ada rasa cek sakne gitu ya, kasihan banget anakku yang pertama ini. Sudah mungkin ada bundanya merasa menyesal sudah ngasih adik, ya itu blessing juga ya, dikasih anak berikutnya, nggak perlu menyesal, itu betul, itu qadha dari Allah, nggak perlu merasa bersalah. Alhamdulillah ada banyak pasangan di luar sana yang berjuang juga untuk mencari mencari agar akhirnya bisa memiliki keturunan. Jangan fokus kepada hal yang negatif dari apa yang menimpa diri kita. Itu yang pertama tadi, bahwa akui bahwa dia itu memang wajar punya pikiran seperti itu. Yang kedua, ketika kita melakukan ngurusi bayi adiknya itu, libatkan kakaknya itu dan verbalkan appreciate dari adiknya itu dengan kata-kata kita. Terima kasih kakak sudah bantuin aku ganti popokku, seperti itu. Jadi dia seolah-olah melihat adiknya itu ngomong ke dia bahwa dia itu mengucapkan terima kasih dan aku sangat sayang kepada kakak karena kakak sudah membantu ngurusi aku. Terima kasih kakak udah nyuciin botolku, udah ngasih aku makan. Bundanya memberikan paradigma positif tentang adiknya yang sangat menyayangi kakaknya. Sehingga kakaknya itu merasa sebenarnya apa yang adiknya lakukan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan bagi kakaknya gitu. Dia nggak mengambil bunda itu dariku, dia hanya butuh bantuan dan bunda bantu dia dan aku ikut nimbrung bantu dia gitu. Jadi dari situ dia akan merasa aku loh pahlawan adikku, aku loh bantu adikku gitu. Jadi perasaan jealous itu akhirnya akan terkurangi, justru akan menjadi sebuah perasaan aku bangga menjadi seorang kakak yang besar karena aku bisa melindungi adikku, bisa membantu apapun yang dia butuhkan. Itu yang kedua. Yang terakhir, bahwa sebenarnya anak bayi itu yang dibutuhkan hanyalah kebutuhan dasar ya Bunda. Sudah ganti popoknya bersih, kemudian perutnya penuh, nggak ngantuk. Biarkan saja dia di swing. Bunda main dengan anak yang pertama ini lebih penting, quality time dengan dia, main bersama selama mungkin bayinya tidur atau bayinya juga sedang melek gitu ya, main bersama dengan kakaknya, adiknya ngeliatin gitu. Jadi dari situ dia akan nggak kehilangan sosok bundanya yang hanya sibuk ngurusi adiknya yang nggak pernah berhenti gitu. Jadi ya sudah, adik tidur sayang, ayo mama ada waktu 15 menit. Harus itu disempatkan setiap hari kalau anak masih umur 2,5 tahun, kemudian atau tadi berapa 19 bulan itu. Nah, jadi itu yang ketiga. Terus yang terakhir terkait dengan respon ketika kakaknya itu bertingkah melempar sesuatu kepada adiknya, ya violence. Karena itu kembali kepada satu perasaan bahwa dia itu seperti tidak mendapatkan perhatian. Dan Bunda akan pasti memberi perhatian saat dia menyakiti adiknya. Jangan tunggu anak itu melakukan sesuatu yang negatif, bahkan sampai menyakiti adik bayinya, kemudian Bunda noleh kepada dia. Dan nanti wire-nya, polanya dia akan selalu seperti itu. Yang repot Bunda sendiri, kasihan juga adiknya jadi bulan-bulanan. Gimana? Memupuk perbuatan yang buruk.
kan seperti itu ya. Betul, betul. Perhatian itu seperti memupuk. Kalau kita pengen yang tumbuh itu adalah perbuatan yang baik, yang kita pupuk ya perbuatan yang baik kan gitu. Betul, heeh. Jadi ketika adiknya itu diem, wah Masya Allah, lihat tuh adik, abang bantuin mama banget itu, bisa main sendiri, mama bisa ngurusi adik ganti popok, terima kasih abang, udah menyempatkan Umi untuk apa, yang kayak gitu, dia diem itu kita nggak pernah komen, dia ngelempar itu kita komen, hei gimana sih? Intinya anak itu hanya butuh mata kita ngeliat dia, perhatian kepada dia. Kalau perhatian yang kita berikan itu senantiasa saat dia itu bertingkah kepada adiknya, aduh sudahlah, kiamat nanti. Dalam arti subhanallah kasihan anaknya dan bunda juga akan udah nggak karuan rasanya gitu. Ya, bayi helpless. Jadi sorry ya, belum selesai. udah. Oke, jadi satu hal lagi kalau kita bicara kemarin itu bahasa cinta, itu ada masa kita sebut love bombing gitu ya. Love bombing itu kita memberikan special. Jadi kalau mereka anak sudah bertingkah, biasanya mereka memang butuh extra dose of bahasa cinta. Jadi extra dose itu karena mereka mungkin ngerasa bahwa ibu saya udah diambil, ya cinta saya sudah terkurangi gitu ya. Maka butuh bunda menyempatkan one to one ya dengan si anak atau si kakak ini tadi. Ya, bagaimanapun mungkin pada saat si bayi tidur atau mungkin saat si bayi itu di asuh oleh bapaknya ya 15 menit sehari itu sudah cukup insya Allah. Yang penting kita punya jadwal itu gitu ya. Apapun dan itu harus terserah dia. Saya mau mainan sama duduk pelukan sama bunda aja nggak apa-apa kalau cuma itu yang dia inginkan. Saya mau mainan lari-lari sama bunda harus diikuti. Jadi bukan bundanya yang setting loh ya, bukan bunda mau ini aja deh main bola bareng misalnya. Tapi si anak enggak akan mau, aku mau main puzzle bareng atau mau nonton apa namanya TV bareng misalkan gitu. Harus yang menjadi senternya itu anaknya. Itu namanya love bombing atau kemudian special one to one itu di situ. Itu sepertinya untuk kalau anak itu sudah mulai lebih dari 1 jumlahnya harus ada waktu seperti itu ya insya Allah supaya anak ngerasa bahwa si adik itu nggak ngambil ibundanya atau nggak mengurangi perhatian rasa cinta kasih kepada kakaknya gitu. Mungkin itu ya. Iya. Ya. Jazakallah. Dan yang terakhir mungkin itu tadi Yumna, bahwa fase ini nggak akan selamanya gitu. Harus diingat itu. Ya mungkin 2-3 tahun ya, mungkin 2-3 tahun dan memang sulit kalau anak-anak masih kecil terus sama-sama mereka itu physical need-nya itu masih tergantung sama kita, memang akan kita rasa capek seperti apa ya, seperti Teko itu ngeluarin energi terus gitu ya. Jadi nggak usah, insya Allah akan berakhir Bun. Jadi akan ada endingnya gitu ya. Keep that in mind. Jadi insya Allah nggak akan ngerasa gasping for air atau kemudian suffocated hanya karena aduh kok susah banget sih. Jadi nggak perlu menyesal, insya Allah itu karunia dari Allah punya anak, dan itu pertanda Allah itu tahu bahwa kita itu punya kemampuan untuk mendidik mereka gitu ya. Cuman tanggung jawab itu kita ambil serius apa enggak, itu aja. Oke, kita mau nomor 4. Oke, lanjut. Apa Dan? Kalaulah ada masa apa jeplak apa sih snap out itu nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering gitu aja. Manusiawi lah ya. Oke, ya, pertanyaan yang keempat ya. Dari batch 4 ini ada atau dari mau Rin dulu? Oke, boleh. Ada yang komentar itu tadi. Bentar ini, aku juga nggak kelihatan. Ya dari Bunda Indah itu. Anak saya juga usianya segitu, kadang suka merajuk, suka ngumpet dan nangis. Berarti ketika mereka marah harus ditanya dan diungkapkan ya Ya, harus ditanya. Divalidasi dulu, terus ditanya, kemudian disarankan. Lah yang ini disarankan dia mintanya semua diminta saat tantrum. Nggak boleh, Bunda harus mengarahkan gitu. Dalam arti nggak bolehnya itu semua yang diminta dituruti, nggak juga. Jadi meregulasi itu tidak dengan memberikan semua yang dia mau, tapi kita mengarahkan. Adik nangis, adik marah. Kenapa? Karena mainannya tadi direbut sama temen gitu misalkan. Atau karena mainannya kalau direbut sama temen berarti itu nanti terkait dengan bermain bersama ya. Lebih kompleks nanti.
misalkan adik marah karena towernya ambruk gitu. Sekarang mau mama bantuin bikin lagi atau mau tenang dulu atau mau mama peluk gitu, dikasih itu. Nggak mau, aku mau minta permen, mau ini, mau aja. Jangan dikasih pilihan terbuka itu. Adik mau apa sekarang gitu, jangan dikasih pilihan tertutup. Mau mama bantuin bikin tower atau mau tenang dulu dengan mama peluk atau adik mau ditinggal gitu. Aku mau permen, mau pilihan mama cuma 3 itu. Adik mau yang mana? Ayo gitu. Nggak perlu teriak, tapi harus tetap dengan nada yang kalem. Ketika kemudian anak itu connect, insya Allah mereka akan lebih cepat kalemnya, Bunda. Dicoba aja itu. Ini bukan ilmu goib dan jeopajabu. Ini ilmu psikologi yang benar-benar dipraktekkan bisa gitu, insya Allah. Monggo, ada dari satu Mbak Gita itu. Oke, Masya Allah banyak sekali. Masya Allah, ini yang saya alami banget. Susah ya bacanya ini. Anak kedua 2 tahun belum bisa komunikasi jelas, adiknya masih 4 bulan, dan sebelah ini yang 2 tahun benar-benar nunjukin tantrum parah. Sehari bisa berkali-kali hanya karena masalah sepele, kesenggol kakaknya, nggak digendong. Sejak adiknya lahir, si anak saya yang 2 tahun ini sama sekali nggak mau pegang adik kecilnya, tapi sebulan ini sudah lumayan mau pegang, mau manggil, cuma tantrumnya yang masih ada. Saya lagi eksperimen beberapa hari ini. Saya akhirnya jadi lebih fokus sama si kakak kedua, bahkan buat nyusui adiknya saya minta dulu ke kakak sampai dia mengizinkan, meski awalnya nggak mau, tapi akhirnya dia bisa mengizinkan saya untuk nyusui dan pegang adiknya ketika adiknya nangis. Benar kalau saya harus meluangkan waktu dan perhatian buat si anak nomor 2 dan melibatkan dia ketika berinteraksi dengan adiknya. 2 hari ini tantrumnya sudah berkurang. Doakan semoga fase tantrum kurang dan bisa dipadamkan. Amin. Masya Allah. Masya Allah, ini langsung ada buktinya ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga terus dipuji juga Bunda. Ya Bunda. Amin. Dipuji. Jangan lupa. Memang agak sedikit mungkin effort ya, agak sedikit usaha memang, nggak hanya sekedar sekedar del melakukan ini itu, jadi harus ada negosiasi segala macam. Tapi masya Allah itu sedikit usaha akan memberikan hasil yang luar biasa. Oke, jazakallah khair kepada Bunda yang sudah memberikan komen. Ada 31 Bunda yang masih bergabung sama kita, naik turun ya, 32, 31, 39 tadi masya Allah sampai 42. Kita ada 15 pertanyaan dan sudah 50. What do we do? Oke, lanjutkan aja deh. Ya. Nomor 4. Nomor 4. Dari Bunda Ririn, ibu dari 3 orang putra. Pertanyaannya, saya adalah seorang guru TK. Saya juga ngajar anak saya di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya mengatur emosi saya ketika saya merasa marah karena anak saya kadang jadi troublemaker di sekolah. Kadang dia sulit diatur dan sering melanggar tata tertib dan aturan sekolah. Sudah saya jelaskan bahwa kalau di sekolah Umi adalah guru AA gitu. Jadi AA harus nurut aturan sekolah. Tapi tetap dia selalu membuat masalah seperti merasa kalau gurunya adalah uminya. Mohon jawabannya. Jazakillah khair. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini gitu, emang agak sedikit tricky ya. Sebenarnya itu berarti si anak melihat kita sebagai 2 sosok yang berbeda. Umi di rumah, guru di sekolah. Saya sendiri yakin sebenarnya kita nggak perlu menunjukkan 2 sosok itu. Di rumah kita juga guru, di sekolah kita juga umi gitu. Karena seorang ibu itu adalah guru, seorang ibu itu adalah tugas utamanya adalah nurturing the children atau mengasuh. Bahkan guru pun itu sebenarnya membina dan mengasuh anak-anak. Nggak bisa hanya ngajar matematika 1, 2, 3, 4. Kita kan harus fokus juga sama behavior mereka. Kalau anak itu bertingkah, kita harus mendisiplinkan. Itu menunjukkan bahwa tugas guru itu juga tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mengasuh dan mendidik. Makanya disebut pendidik gitu. Karena pendidik itu ya sama seperti Bunda. Cuma kalau Bunda itu mendidik biological children gitu ya, anak kita sendiri yang punya hubungan darah, tapi pada saat sekolah kita mendidik orang banyak. Pada saat di rumah si Bunda itu hanya milik dia sendiri gitu kan, milik si anak-anak, milik si anak ini tadi. Tetapi pada saat di sekolah bedanya, Bunda tetap Bunda tetapi dimiliki oleh orang banyak. Jadi saya pikir dikotomi ini nggak perlu terjadi ya Bun. Kalau bisa di rumah dan di sekolah itu penyikapan kita sama. Kalau di sekolah itu ada apa sih bedanya? Biasanya di sekolah itu akan ada disiplin, ada aturan. Di rumah pun sebenarnya juga harus seperti itu, harus ada aturan, harus ada pendisiplinan. Kalau kemudian di rumah dia terbiasa untuk tidak
di rumah terbiasa dituruti semua apa yang dia inginkan, ya wajar kalau kemudian di luar atau di sekolah mereka juga ingin hal yang sama. Kalau kemudian di sekolah dia bisa mengikuti aturan, kenapa kok di rumah dia nggak bisa mengikuti aturan? Itu harus kita tanyakan. Bisa jadi karena memang di rumah nggak ada aturan, atau mungkin memang di rumah kita beri kebebasan anak melakukan apa saja. Sebenarnya nggak bisa begitu juga, gitu ya. Jadi saran saya jangan ada dikotomi, itu pertama. Kemudian yang kedua, dengan pertanyaan saya kok jadi malu gitu. Jadi emosi malu itu sebenarnya malu karena ini anaknya guru atau anak saya sendiri malah yang membuat onar di sekolah gitu kan. Oke lah, kalau bisa rasa malu itu dijadikan sebagai amunisi. Jangan kemudian itu kita membuat jadi insecure, kemudian ngerasa bahwa saya itu ibu paling buruk sedunia. Nggak perlu merasa seperti itu, Bun. Semua ibu akan melalui rasa itu gitu ya. Cuman don't dive it too deep. Jangan apa ya, ngerasa itu jangan lama-lama gitulah. Ya, berenang di dalam rasa itu lama-lama, cepat keluar dari rasa itu. Jadi jadikan itu sebagai pecutan gitu ya. Ada yang salah mungkin, kenapa kok anak saya tidak mendengarkan pada saat di sekolah gitu ya, atau ada yang salah mungkin. Jadi jadikan itu sebagai pecutan. Kalau dan jangan berharap juga bahwa anak itu harus sempurna kalau di rumah, di rumah dan di luar. Jadi kadang ini kadang yang kita nggak sadar ya, menuntut anak itu untuk selalu well behave di rumah, di sekolah, di luar, dimanapun berada. Padahal kita juga pernah kehilangan kendali. Kita sebagai ibu pernah juga moody gitu ya. Itu yang penting kita address. Kita tahu bahwa kita itu punya kemampuan untuk dalam tanda petik mengendalikan dan mengontrol anak kita gitu loh. Mereka itu mendengarkan dan memberikan kepemimpinan kepada kita. Kalau bunda itu bilang enggak, ya mereka bisa, berarti bunda itu memang enggak gitu loh. Enggak kemudian push itu. Sebenarnya itu kalau kepemimpinannya itu sudah terbangun, insya Allah gampang. Nah, kalau misalkan apa lagi ya? Sebentar, ada yang hilang. Oke, ya jadi intinya kalau bisa di rumah dan sekolah itu cara menteri kita dengan kepada anak kita itu sama. Ya memang nanti akan ada mungkin dia ngerasa ekstra perhatian karena kan itu ibuku gitu kan. Bisa dijelaskan seperti itu. Kalau di sekolah ibu milik orang banyak, nak. Kalau di rumah memang ibu perhatiannya hanya untuk kakak saja, tapi kalau di sekolah kan ada banyak orang. Berarti kalau di sekolah nanti ibu harus juga memberi perhatian kepada anak-anak yang lain. Itu bukan berarti ibu nggak sayang atau kurang sayang sama adik, enggak gitu, sama aja. Cuman ibu harus ngajarin anak-anak yang lain karena ibu diberi kewajiban untuk mengajar anak-anak yang lain juga. Itu aja, insya Allah kalau dijelaskan insya Allah paham. Mungkin Dana ada tambahan atau udah cukup? Udah cukup insya Allah. Cukup ya. Oke, kita masuk pertanyaan nomor 5 insya Allah. Dari Bunda Lina, umur anak saya 7 dan 5 tahun. Bagaimana supaya anak itu saling mau berbagi, Dok? Kadang suka ribut karena nggak mau berbagi. Saya sebagai ibu dari anak-anak saya itu hampir tiap hari kasih pemahaman tentang mau berbagi dengan siapapun. Sering saya praktekkan langsung sama anak-anak. Contohnya nyuruh anak-anak itu mengantar makanan atau sayuran ke tetangga sebelah. Dan ini saya lakukan supaya mereka paham tentang bagaimana berbagi. Gimana kira-kira supaya anak itu berbagi? Ini masalah klasik juga ya? Iya, ini lebih masuk ke masa. Ini ada bunda yang ingin on the video. Kalau ada bunda yang ingin on the video nanti dananya drop. Jadi kita gitu. kalau komen dan seterusnya boleh diketik ya di kolom komen insya Allah. Oke. Lanjut Dan. Ini masih ini lebih sekarang ke perihal masalah sosialisasi ya. Kalau menurut saya pembahasannya bagaimana karena sharing kemampuan bersosialisasi ini terkait dengan bagaimana kita bisa sharing mainan, bisa sharing makanan mungkin. Ya kalau corona sekarang sih mungkin nggak se ekstrim itu. Jadi ketika anak itu ada 2 anak dan mereka mau bermain bersama, kita punya pendekatan preventif terlebih dahulu, Bunda. Pendekatan preventifnya itu agar anak nanti bagaimana memberikan boundary terlebih dahulu kepada mereka.
aturan ketika mereka mau main itu ada 3 aturan simple misalkan. Dia dapat duluan, dia boleh main. Kalau ada teman yang lain mau main atau saudaranya mau main, tunggu 5 menit. Aku main itu, tunggu 5 menit ya. Aku mau main dulu, sesudah 5 menit aku bagi kamu dan dia harus bagi. Jadi ada aturan seperti itu. Misalkan itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, kalau itu adalah mainan yang memang aku tidak mau berbagi, jangan dinampakkan dengan temannya. Disimpanlah di tempat yang dia memang hak dia. Itu harus ada satu bentuk boundary yang seperti itu. Sehingga anak di sini akan merasa mereka bisa memiliki hak milik tanpa harus dipaksakan untuk berbagi dengan yang lain. Kalau memang itu sesuatu yang memang dia nggak mau berbagi, mainan yang sangat dia sukai, ya jangan dipaksa untuk berbagi. Dan dia harus komunikasikan itu kepada temannya. Ini adalah mainan yang paling aku suka. Lain kali, atau sekarang adik simpen sana mainannya di tempat yang sana. Kalau itu sibling ya, ibu aku nggak mau kakak main sama mainanku yang ini. Ya udah, kalau adik nggak mau ini buat mainan bareng, jangan ditaruh di tempat mainan bareng ini, taruh di kamar di laci yang kakak atau adik punya itu. Itu mungkin boundary yang kedua. Boundary yang ketiga, ketika mereka benar-benar terjadi konflik, pokoknya aku tadi duluan, enggak aku tadi duluan, konflik benar-benar, Bunda ikut campur dengan cara apa? Ngambil mainan itu, nggak akan ada orang yang bisa main mainan ini sampai kalian benar-benar siap, dan Bunda yang menetapkan siapnya itu kapan, Bunda yang mengevaluasi. Jadi anak dua-duanya itu nggak akan bisa bertengkar dengan mainan itu. Diambil sampai kapan? Mungkin bisa jadi besok, bisa jadi dua hari lagi, atau bisa jadi sejam lagi saat mereka sudah siap untuk main bareng. Siap Bunda mau take turn, mau Bunda, ya sudah dikasihlah mainannya dan kita awasi itu. Jadi yang pertama itu harus ada boundary yang jelas ketika anak itu bermain. Ada aturan yang jelas ketika anak itu bermain bareng. Yang kedua, saat mereka itu seperti ini sudah paling berikan yang positif. Saat mereka itu mainnya rukun, nolehlah sebentar Bunda dan puji mereka. Masya Allah, Bunda bahagia banget hari ini melihat anak-anak Bunda itu sangat rukun antara satu yang lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga kalian untuk selalu seperti itu, nak. Habis itu noleh lagi ke dapur nggak masalah, tapi mereka mendapat perhatian positif dari mainan bareng tanpa ada konflik dengan kakaknya. Itu bermakna dunia bagi mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, justru ketika sering bertengkar ini, anak harus sering untuk diajak main bareng dengan dicontohkan. Bunda harus ada family time, main bareng dengan anak. Dari situ akan belajar, misalkan main ular tangga. Dari mama nanti muter ke kanan ya, gitu. Sekarang gilirannya adik tuh yang lempar dice itu apa? Lempar apalah itu namanya. Dadu, adik sekarang lempar dadu, habis itu jalan tuh ular tangganya kemana, berapa itu. Main yang model ada giliran kayak gitu akan membiasakan anak take turn, berbagi, kemudian mengambil waktu, menunggu dan sebagainya. Jadi harus dilatih memang, dan itu dari siapa? Dari ayah bundanya dengan bermain bersama anak, family time itu. Atau bisa mungkin juga itu, dengan mengundang tetangga atau mengundang playdate gitu ya Dan ya. Jadi dari situ ya, kemudian kita juga bisa hadir bareng sama mereka, nyontohkan atau melihat bagaimana cara mereka berinteraksi, terus nanti intervene kalau misalkan butuh bantuan untuk skill bermain bersama itu seperti apa gitu ya. Betul. Jadi kayak kita mendramakan apa yang bukan drama, mendemokan apa yang kita mau gitu dengan cara misalkan tamunya datang, ayo Mas main bareng sama kakak gitu. Kakak itu anaknya, misalkan Mas itu tamunya. Mas mau main apa dulu? Bundanya membahasakan seperti itu, dia akan bisa, oh kayak gitu ya, aku welcoming guest. Kemudian mau memulai main itu kita bertanya dulu, Mas mau main apa? Jadi intinya dia bisa akhirnya menyerap, oh kayak gini toh, aku itu harus bermain bareng itu.
Dan itu kita latih beberapa kali, nanti lama-lama setelah mungkin 3 kali aja anak bisa tahu kayak gini bermain bersama. Intinya ya contoh modelingnya itu harus ada juga gitu ya. Mungkin itu Yumna kalau mau nambahin. Kalau misalkan anak itu udah mulai sekolah, biasanya nanti mereka skill ini akan semakin bagus insya Allah. Kalau misalkan masih ini kan tadi kan pertanyaannya usianya karena masih 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi anak-anak usia segitu memang satu hal mereka itu dunia itu menjadi center, itu dia adalah senternya dunia. Mereka ngerasa seperti itu. Jadi everything is mine, ya, everyone else is nothing gitu. Nah, kalau mereka udah mulai sekolah usia mungkin 4 tahun, insya Allah hal rasa seperti itu akan sedikit demi sedikit akan bisa luntur dan mereka bisa mulai membangun empati bermain bareng itu seperti apa, karena akan ada teman-teman sebaya dan kemudian dilatih. Tapi latih jangan juga melatihnya nunggu aja nanti masih sekolah gitu. Harapannya pada saat sudah sekolah dia sudah punya skill itu gitu kan. Jadi dia pun nggak akan jadi troublemaker di sekolah, nggak juga akan punya banyak masalah. Dia juga nggak stres juga gitu. Karena itu kan kalau tiba-tiba ada banyak teman terus semuanya harus berbagi padahal kita belum latih itu di rumah, ya itu akan jadi stresor yang besar bagi anak. Akhirnya bisa jadi mereka jadi nggak senang sama sekolah, benci sama sekolah. Nah itu balik lagi karena belum kita persiapkan sebelum mereka masuk. Jadi insya Allah skill itu bisa dibangun early as possible kalau misalkan Bunda mau. Mungkin 10 menit ya, jadi sampai di Inggris 10.15, jadi masih 10 menit lagi insya Allah. Jazakumullah khairan katsira yang sudah setia, masih setia. Ini ada Mbak Haryani, amin. Mbak Dana, saya menyimak, alhamdulillah bisa melihat Mbak Dana dan kembarannya. Ada yang penasaran sama saya ini kayaknya, masya Allah. Kemudian beliau di Kanada. Oh, tapi masya lagi Allah. mudik. Ada di Sheffield. Akuan telat, nggak apa-apa deh. Nanti bisa catching up juga. Oke, kita lanjut di pertanyaan nomor 6 Dan. Oke, dari Bunda Ayu, batch 8. Anak pertama saya perempuan, sekarang usianya 3 tahun. Saya agak kebingungan untuk merespon sikapnya yang agak protektif, di mana semisal saya senyum sama tetangga atau sedang ngobrol dengan orang lain, dia selalu marah dan bilang, Bunda ngapain sih senyum-senyum ngobrol sama orang? Bunda senyum sama Nana aja. Jadi terkesan anak saya itu jutek dan jutek dan suka marah kalau di depan orang lain. Padahal karakternya itu penyayang banget, sukanya dipeluk, dicium. Sikap seperti itu disebabkan karena apa ya, Dok? Dan bagaimana cara meresponnya? Oke. Sikap seperti itu sebenarnya lebih kepada insecurity. Kalau kita lihat ya, mereka melihat bahwa hal-hal yang ada di luar itu adalah ancaman bagi dia. Hal-hal di luar itu, jadi kalau Bunda tadi itu melihatnya sebagai sebuah rasa, oh si anak saya posesif gitu. Sebenarnya rasa posesif itulah yang kemudian mendorong dia tidak mengizinkan anak Bunda untuk menyapa orang lain, tersenyum kepada orang lain gitu kan. Nah pertanyaannya dari mana rasa itu berasal gitu kan? Tadi saya jawab rasa posesif itu berasal karena dari rasa insecure ini tadi. Insecure itu muncul kalau kemudian tangki cintanya itu tidak dipenuhi. Jadi yang harusnya kita pertanyakan, selama ini tangki cintanya itu sudah saya penuhi belum? Gitu ya. Tangki cintanya harus dipenuhi dengan bahasa cinta yang cocok sama dia. Jadi kalau misalkan dia suka dipeluk, ya banyak. Kemudian itu satu. Jadi tangki cintanya itu terus, insya Allah kalau itu sudah penuh, maka mereka akan menjadi percaya diri. Anak yang percaya diri, mereka akan melihat bahwa orang di luar sana itu nggak akan berpengaruh sedikit pun terhadap saya. Efeknya seperti itu. Dan kalau seperti itu, walaupun Bunda itu misalkan memeluk anak lain, mencium anak lain, aku tahu Bunda itu hanya mencintai sepenuh hati itu adalah diriku, karena aku adalah anaknya. Itu akan ada rasa seperti itu kalau tangki cintanya itu selalu dipenuhi oleh Bunda. Gitu ya. Yang paling penting apa itu tangki cintanya. Kalau butuh dosis khusus seperti tadi kita bilang, kasih long bombing. Kemudian yang kedua, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan anak itu tidak terbiasa dengan stranger atau orang asing, kita perlu pertanyakan apakah kita mengekspos dia dengan kondisi atau situasi seperti itu.
Bisa jadi kalau kondisi lockdown kita kan nggak pernah ketemu orang ya. Kalau kita orang dewasa, jangan kan anak-anak ya, orang dewasa aja jadi agak grogi, mungkin agak aneh ketemu orang terus ngobrol berhadapan-hadapan. Itu saya sendiri ngerasa seperti itu, kayak Rusty itu loh. Kayak Rusty mau ngobrol bareng, oh iya ya, saya itu belum ketemu orang selama 6 bulan, ternyata ada rasa seperti itu, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak yang anxious atau apa namanya cemas ketika bertemu dengan orang asing atau mereka ngerasa orang asing itu adalah ancaman bagi saya, itu bisa jadi karena kurangnya exposure atau paparan. Jadi akhirnya apa? Ya kita coba paparkan dengan cara ya ketemu orang, menyapa. Kalau misalkan si anak muda jangan jangan senyum-senyum. Kalau dia bisa diajak diskusi, kita sampaikan senyum itu kan baik, dia ayo salam misalkan. Kalau dia nggak mau misalkan jajan paksa, kok sadis gitu, jangan bilang gitu juga gitu ya, kasihan. Berarti kita melabeli anak dengan label-label negatif gitu. Nggak apa-apa kalau nggak mau salam sekarang, nanti aja ya tante ya. Adik belum mau ngucapin salam sekarang. Cuman cara kita merespon aja. Semakin kita ngerasa bersalah, semakin kita merasa malu, biasanya anak itu yang jadi sasaran ya. Oh ini anak nggak mau diuntung, anak bikin malu, anak memalukan, astagfirullah. Padahal itu adalah sign gitu loh, warning sign bagi kita, jangan-jangan memang dia anxious gitu, cemas gitu. Nah, kecemasan itulah yang kemudian kita gali lebih lanjut. Bisa jadi tangki cinta yang kurang, bisa jadi exposure-nya yang kurang. Jadi kita kalau kurang exposure-nya, kita tambah exposure-nya. Kita undang orang, kita ketemu mungkin dengan satu orang, seperti yang tadi Dana sampai, kita contohkan ngucapin salam, assalamualaikum apa kabar, dan anak itu bisa ngeliat kalau ibunya itu ramah gitu ya, seneng, selalu positif, senyum. Secara tidak langsung anaknya pun juga jolly, happy kayak gitu juga. Tapi kalau kita sebagai ibu jutek gitu ya, kemudian jutek apa jutek atau jutek gitu ya, itu anak pun juga bisa jadi akan pick up itu juga. Saya nggak bilang bahwa ibu bunda yang bertanya ini jutek, bukan loh ya, cuman kita yang bisa mencontohkan kepada mereka, dan exposure contoh itulah yang kemudian harus perlu kita ingat. Jadi dilihat dulu, dicoba nanti ya Bun. Oke. Yeah. Ada pertanyaan dan ada komen. Masya Allah, barakallah, Dr. Yumna dan Dr. Adam, semoga sehat selalu, amin, jazakumullah khairan katsira. Dukungannya Bunda Ifah ini Masya Allah setia banget ini, kalau saya live selalu yang pertama nontonnya ini. Hesti ya. Oke, assalamualaikum dokter, saya memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya anak dekat 12, 8, dan 5 tahun. Saya mengajarkan kedisiplinan, kemandirian sejak dini, namun sampai saat ini mereka tidak mau karena saya ortu tunggal. Kadang pembagian waktu untuk mendampingi anak belajar dan tahfidz tidak dapat saya lakukan sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak berumur 12 tahun lebih banyak saya suruh mandiri, sedangkan bacanya masih perlu pendampingan. Yang pertama, bagaimana menempatkan porsi yang benar pada anak, terutama dalam hal pembelajaran. Yang kedua, bagaimana membuat anak memiliki rasa sayang kepada adik dan memiliki rasa hormat kepada kakak dan Ayu. Kakak dan Ayu itu mungkin Mbak ya. Oke. Bagaimana menempatkan? Saya jawab yang pertama, Yumna yang kedua. Oke. Bagaimana menempatkan porsi yang benar pada anak, terutama dalam hal pembelajaran. Sebenarnya kalau anak umur 12 tahun dan 8 tahun itu mereka bisa mandiri Bunda dalam hal belajar. Nah, kadang kemandirian itu identik dengan perhatian. Semakin dia mandiri, semakin dia tidak butuh perhatian. Nah, itu kalau itu yang menjadi kasusnya, salah gitu. Justru semakin dia mandiri, semakin harus kita beri perhatian. Dengan apa? Mereka nggak perlu banyak istilahnya hadiah yang bertubi-tubi, kata kasih hadiah, enggak. Hanya dengan bentuk pujian, kata-kata, hanya dalam bentuk sentuhan, dengan dielus-elus kepalanya atau diurek-urek rambutnya, Masya Allah abang, hebat gitu. Atau dengan diwing-wing gitu, matanya, kamu itu kebanggaannya mama. Hanya dengan lafaz-lafaz yang seperti itu, perhatian kecil-kecil tapi sering, itu sudah cukup untuk anak umur 12 dan 8 tahun itu ketika mereka bisa mandiri, terutama dalam hal belajar. Dan sudah bisa mandiri memang harusnya itu. Lah, kalau ternyata Bunda dari sisi Qur'annya dia masih butuh bantuan,
jadikanlah itu adalah momen saat itu adalah quality time, dan jangan jadikan itu momen untuk Bunda mengkritik, memarahi dan sebagainya. Bunda mau abang punya waktu sama mama, baca Quran sama mama selama 30 menit setiap hari. Adik biar main sendiri sama ayunya, sama kakaknya, abang sama mama baca Quran bareng untuk memperbaiki bacaannya. Butuh itu, masih butuh ya, iya, berarti memang dia butuh untuk dibimbing gitu. Jadi porsi terkait dengan bagaimana kita menempatkan itu tergantung dari kebutuhan gitu ya Bunda. Anak yang pertama nggak butuh untuk diceboki, 12 tahun, nggak butuh untuk disuapi, ya nggak usah dan nggak perlu gitu. Tapi dia masih kurang baca Qur'annya, berarti memang dia butuh. Jadi itu menjadi prioritas untuk anak yang pertama. Anak yang kedua diamati ternyata dia belum bisa misalkan mandiri dalam hal belajar gitu ya. Kita beri arahan setiap hari, ini Dek, hari ini jadwalnya ini ya. Nanti Adik jam pertama ini, kita beri arahan di awal kayak di briefing sebelum kelas dimulai. Kita beri waktu 15 menit untuk ngobrol, nggak sambil berada di dapur sambil ngasih nasihat gitu ya. Sit down, duduk dan kemudian beri arahan itu sejelas mungkin. Sudah paham Adik hari ini apa tugasnya di sekolah, apa ya, online-nya? Iya Bunda, kalau ada apa-apa balik ke Bunda nanya ya. Iya Bunda itu. Sudah. Yang 5 tahun mungkin ini yang harus didampingi benar-benar dari join WhatsApp atau mungkin online kelas yang enggak dari jam 7 sampai jam 11 terus-terusan, enggak, tapi 15 menit pertama dan 15 menit sebelum kelas berakhir itu dipastikan Bunda itu bersama dia, dan saat dia butuh bantuan untuk mama ini apa sih maksudnya gurunya, Bunda ada dan hadir itu. Jadi tergantung kebutuhan. Satu hal lagi juga. Yumna. Okay. Satu hal lagi juga ya, kayaknya kadang kita butuh, ada masanya kita itu harus menyadari bahwa kita butuh bantuan gitu ya, atau outsource dalam arti karena Bunda ini tadi pertanyakan Bunda orang tua tunggal, single parent, jadi wajar kalau beban itu ada di dalam pundak si Bunda. Jadi untuk anak usia 12 tahun bisa jadi dia memang butuh outsource ya, ada Pak Guru, atau mungkin Pak Guru lebih bagus kalau dia laki-laki ya, karena dia bisa menjadi contoh role model buat anaknya gitu ya. Memang sih itu mungkin bisa jadi tambahan biaya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan ada yang insya Allah itu yang banyak di Indonesia, ada orang yang mau belajar ngajar ngaji gratis itu ada, atau mungkin teman-teman atau temennya suami, misalnya Bunda punya temennya ini punya suami misalnya gitu ya, bisa minta tolong bantuin ngecek bacaannya dan seterusnya. Jadi ada masanya mungkin kita butuh yang seperti itu. Jadi coba dipikirkan kalau untuk urusan kita harus memberikan waktu spesial buat mereka, memang iya harus ya, walaupun 15 menit sehari. Jadi kalau anaknya misalkan, tadi saya lupa ya, anaknya 4, berarti 15 kali 4 itu 1 jam. 1 jam ya, 15 menit gitu. Insya Allah 1 jam dari out of 24 hours kan ada 15 menitnya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang bagaimana kita bisa membuat anak itu saling menyayangi gitu ya. Secara by nature saya yakin mereka itu sebenarnya saling menyayangi Bun ya. Cuman satu mungkin tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa sayang itu. Kalau misalkan, ini contoh sederhananya ya, ada 2 stranger, kita bikin mereka itu bisa saling menyayangi. Kira-kira gimana sih triknya? Simple aja. Kita sampaikan kepada si A betapa sayangnya B itu kepada si A, ya. Kita sampaikan kepada B betapa A itu sayang sama dia. Gitu. Itu aja. Jadi kalau misalkan si kakak, Masya Allah Kak, adik itu sayang banget sama kakak. Kemarin itu loh, mau belikan dia permen, pikir buat kakak yang mana gitu. Masya Allah. Nah, hal seperti ini tuh kita highlight, kita sampaikan kepada kakak supaya kakak itu dapat sebuah gambaran bahwa oh adik itu selalu thinking of me gitu loh. Ya, jadi ini yang harus jadi kita sebagai apa ya, bisa dibilang itu mediator. Dibesar-besarkan, hal yang kecil ini dibesar-besarkan, yang ini sebenarnya bisa jadi si adik itu niatnya itu nggak peduli sama kakak, tapi supaya dapat banyak misalnya gitu ya, who cares, niat adik itu nggak usah disampai, tapi fenomena ini itu kita ambil itu sebagai sebuah
apa namanya sebuah poin gitu ya untuk menunjukkan kepada kakak betapa adik itu sayang banget sama kakak. Kemarin itu mau beli permen aja mikirnya buat beli banyak ya bun biar bisa dibagi, mikir loh, masya Allah gitu. Demikian juga si kakak sampaikan kepada adik, masya Allah dek, kakak kemarin, bunda kemarin itu cuape, coba kakak itu beresin kamarnya adik, dia itu masak buat adik, masya Allah. Jadi hal-hal yang menunjukkan kepedulian satu sama lain itu kita ini kan kita sampaikan gitu ya untuk membentuk bonding ini tadi. Nah dari situ nanti si adik tanpa terasa, si kakak tanpa terasa itu akan muncul tumbuh benih-benih sayang gitu ya. Sebenarnya mereka sayang, cuman mungkin nggak sayang apa perilaku mereka itu lebih seperti mereka itu nggak sayang satu sama lain, padahal sayang ya, namanya orang hidup bareng ya. Kalau kita 10 orang hidup bareng yang ngekos 10 bareng pasti ada lah 1-2 orang yang kita clash gitu kan. Kita ngerasa kalau udah besar sih mungkin kita bisa ngerem gitu ya perasaan-perasaan yang aneh-aneh, tapi kalau masih kecil ya aku nggak seneng ya mereka akan menunjukkan rasa itu gitu. Nah sekarang bagaimana kita memupuk rasa sayang itu dengan menumbuhkan hal-hal positif yang sudah mereka lakukan untuk satu sama lain gitu ya. Atau bunda bisa cerita banyak tentang apa namanya pengalaman kita sendiri ya, bagaimana sibling kalau satu sama lain itu sayang itu nanti apa efeknya luar biasa gitu ya. Bisa juga dengan bacaan-bacaan yang membantu ya, hal-hal seperti itu akan bisa menambah informasi supaya anak itu bisa saling menyayangi satu sama lain. Mungkin itu. Oke, mungkin kita ambil pertanyaan. Oke, monggo silakan. Ada terakhir nih. Rinta, ini ada pertanyaan. Oke, dari online atau Terakhir mungkin dari online Mbak Diani ya. Mbak Diani, bagaimana cara menghadapi anak umur 9 tahun yang cemburu sama adiknya yang baru 19 bulan? Dia selalu bilang kenapa kakak harus ngalah terus sama semua pembelaannya ke adik, sedangkan kakak suka ngerjain adiknya buat adiknya nangis. Kadang si kakak juga nyakitin si adik. Di situ saya dan suami ngasih tahu kalau kakak untuk mengerti adiknya yang masih kecil, tapi itu bikin si kakak benar-benar marah sampai dia bilang, sana Umi jangan dekat sama kakak, kalau mau pelukan ciuman lakukan saja semuanya sama adik gitu. Nah ini tadi mungkin Mbak Diani ketinggalan ya, ada pertanyaan ini sebenarnya di awal Mbak Di, mungkin bisa dilihat rekamannya. Intinya sebenarnya melibatkan anak. Dana tadi yang jawab, Ungu dan dijawab. Ya. Tanya aja. Dijawab lagi. Ada poin yang pertama yaitu tadi harus diakui memang wajar kalau dia harus berbagi dengan bundanya karena 9 tahun, mungkin 8 tahun lamanya dia sendiri memiliki ayah dan bundanya. Yang kedua, libatkan dia dalam ngurusi adiknya dan ungkapkan appreciation dari adiknya itu melalui mulut bundanya. Betapa kakaknya itu membantu adiknya ngurusi dirinya. Dan yang terakhir, apa namanya? Jadikan waktu khusus untuk dia quality time bersama bunda dan ayahnya sehingga tidak kehilangan momen itu. Oke. Udah gitu aja atau satu pertanyaan nomor berapa? Nomor 6 ya Dan? Nomor 6 udah. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 ya, oke. Nomor 7 terakhir lah. Ini mau dilanjut? Nggak apa-apa. Dan ada agenda? 10 menit lagi ya. Ada agenda Dan? Belum. Oke. Nggak ada. Insya Allah bisa, aku 10 menit lagi bisa jemput si kecil. Insya Allah langsung zoom out. Oke. Soalnya rencananya kan sampai paling nggak 10 lah. Itu insya Allah ya. Ya udah cepet-cepet ya. Oke, ini Bunda Fitria dari Bajua. Saya punya satu anak laki umur 9 tahun 8 bulan. Saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak usia 9 tahun melatih kesabaran mamanya dalam hal sopan santun, terutama kepada orang tuanya. Belum ada rasa hormat dalam ucapan, tingkah laku, seperti dia suka memukul mamanya, tiba-tiba suka memukul mamanya tiba-tiba, kalau keadaan hatinya itu sedang galau, suka mengejek kekurangan mama, dan kadang suka berlebihan dalam bercanda. Yang menurut mama tidak sopan dan kurang wajar, sampai-sampai mama kebawa emosi, marah, padahal sang anak niatnya hanya bercanda. Walaupun sudah sering saya nasihati, tapi sepertinya si anak tidak mau mendengar dan menuruti nasihat saya. Yang kedua, masalah mendidik anak dalam keseharian, menjalankan rutinitas sehari. Lebih banyak waktunya itu untuk bermain, sampai lupa, malas mengerjakan, malas mandi, malas sholat, malas makan. Seolah kelihatannya dunia
anak itu bermain aja, sedangkan banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Seringkali saya bicara pada anak menasihatinya, tapi belum ampuh juga, tapi responnya tetap tidak mau mengerjakan, khususnya tugas pelajaran sekolah. Alasannya males, susah untuk memberitahunya dok, sampai-sampai saya harus ngalah. Akhirnya anak dibiarkan dulu apa maunya, karena kalau saya tegas memaksa malah dia nggak mau, kalau dibentak sedikit malah marah, melawan. Bagaimana dok, apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, ini lengkap pertanyaannya ya. Cukup kayaknya ini satu pertanyaan langsung berakhir habis itu ya, insya Allah. Iya, jadi anak umur 9 tahun itu memang masa transisi dari anak-anak ke remaja. Jadi pingin bebas, tapi sebenarnya dia masih agak-agak bayi gitu. Jadi ruwet bin mumet menghadapi anak umur 9 tahun laki-laki itu. Nah, jadi yang pertama yang perlu untuk digarisbawahi bahwa pembiasaan anak untuk sopan, pembiasaan anak untuk menghargai bundanya, berkata baik, kemudian kalau marah dia itu tahu caranya, itu harusnya dimulai sejak dini. Ini idealnya ya. Dari umur 18 bulan itu udah bisa Bunda, anak-anak atau bayi kita itu untuk diajak memiliki pembiasaan-pembiasaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita bahas lah, ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, nanti sebentar. Idealnya itu, yang pertama itu, pembiasaan harus dimulai dari sejak dini. Yang kedua, adalah kalau anak sudah dewasa seperti ini, yang menjadi fokus kita terutama adalah sekarang tangki cinta, karena kelihatannya dia itu tangki cintanya kosong, yang jadi harus diisi penuh dulu sehingga dia bisa mengikuti apa yang Bunda inginkan, apa yang Bunda agendakan. Pastikan Bunda tahu bahasa cintanya apa dan penuhi dengan bahasa cinta dia. Yang ketiga, gadgetnya harus dikurangi. Berapa jam itu sehari? Itu harus dikontrol. 2 jam maksimal, itu kalau saya berumur 9 tahun itu maksimal 2 jam sesudah sekolah. Kalau sekolah memang mungkin dia harus di depan komputer ya, nggak ada alasan kita ngambil itu. Itu menjadi hak dia. Sesudah dari sekolah ya maksimal itu 2 jam, kalau bisa nanti dikurangi. Gitu ya. Sudah mulai harus tegas ya, harus ada konsekuensi ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah betul, ya. Dan dibuat jadwal yang terakhir Bunda. Dibuat jadwal yang tertulis dari pagi sampai tidur lagi, apa yang harus dia lakukan. Kalau dia tidak mengikuti, ada konsekuensi. Konsekuensinya berupa apa? Sesuatu hal yang dia sukai. Misalkan game, biasanya dia main, misalkan 2 jam dikurangi menjadi 1,5 jam. Dan itu harus nggak boleh ngalah, Bunda harus menang. Namanya konflik dengan anak itu, dengan anak remaja, atau menuju remaja, hindari konflik. Kalau ada konflik, Bunda yang harus menang dari konflik itu. Mungkin itu, Yumna mau nambahin? Oke, jadi kalau kita bicara tentang masalah banyak tugas tadi ya, terutama daring, sekolah dari jarak jauh online itu kan lumayan apa ya, bisa jadi intens, membosankan dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita meminta anak itu, kalau bisa jangan minta ayo sekarang kerjakan matematika, bahasa Inggris, gini ya, terusan kemudian nggak ada break. Ya yang seperti itu harus kemudian seperti tadi Dana bilang harus ada jadwal yang jelas. Ya itu bisa didiskusikan dulu ya Bun, didiskusikan dengan si anak. Duduk ya, kalau saya nyebutnya family meeting. Kalaulah bisa sama kakak, sama adik-adiknya, sama orang tua ya, sama bapaknya, monggo silahkan, lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa, paling nggak duduk sama dia, kita buat agreement. Ya, kita buat jadwal yang pas, cocok, 1, 2, 3, 4, 5, kita nanti bangun, ini yang dilakukan, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Nanti di modul kedua itu insya Allah kita akan bahas. Kalau sudah kemudian dia memenuhi apa yang jadi targetnya, Bunda kasih itu sebagai Bunda kasih insentif gitu loh. Jadi positive parenting itu seperti itu. Kita fokus pada hal yang sudah dia lakukan. Jangan fokus pada hal yang tidak dia lakukan. Kok nggak ngaji, kok nggak sholat, kok malas, kok gini gitu ya. Pada saat dia nggak malas, kita diam aja.
Pada saat dia ngerjakan tanpa disuruh, kita diam aja. Jangan sampai seperti itu. Jadi positive enforcement-nya itu harus pada saat dia melakukan willingly tanpa dipaksa, itu kita benar-benar puji setinggi langit, nggak masalah. Kita beri apresiasi yang luar biasa. Kita sebut-sebut di hadapan bapaknya misalkan gitu ya. Itu harus terjadi supaya si anak merasa bahwa oh bunda itu sebenarnya perhatian gitu. Kalau kemudian si anak selalu kita protes pada saat dia kok malas sholatnya ini tuh, apalagi sampai ada label-label seperti dasar pemalas, dasar ini, dasar nggak tahu diuntung, astagfirullah, jangan sampailah keluar seperti itu, karena perkataan bunda itu adalah doa yang tembus langit ketujuh ya, bisa jadi beneran gitu. Ya wajar kalau anak semakin alah bunda itu apa aja yang aku lakukan pasti akan diprotes, pasti ada yang salah, pasti kayak radio rusak, ada aja. Akhirnya apa yang disampaikan tuh nggak ada alah ya ibuku tuh juga kayak gitu tiap hari nyanya gitu. Nah akhirnya yang muncul apa, pandangan bahwa apa yang dia disampaikan bunda itu nggak ada artinya gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita hanya nyuruh nggak ada struktur dalam keseharian itu seperti apa. Untuk anak belajar online di rumah berbulan-bulan harus ada struktur yang jelas, karena itu akan membuat mereka ngerti apa bedanya. Kenapa di sekolah mereka, ya bisa jadi mereka di sekolah males-malesan, tapi karena ada situasi yang semuanya itu belajar, akhirnya jadi belajar. Itu juga menunjukkan bahwa pengkondisian ya teman itu akan juga berpengaruh buat mereka. Jadi kemudian yang terakhir yang perlu diingat bahwa belajar daring atau banyaknya agenda dari anak itu harus kemudian kita kita terima ya. Kalau sekali waktu anak itu nggak semangat, kalau sekali waktu itu anak nggak punya nggak antusias, kita pun nggak tiap hari semangat masak ya kan, kita pun nggak setiap hari itu semangat untuk bersih rumah. Ada masa kita merasa I just want to chill, I just want to relax gitu ya, nggak apa-apa, kasihlah anak itu waktu. Karena kadang kalau misalkan anak itu hit ya, kalau bahasa kita itu bahasa saya hit the rock bottom, kalau udah sangat muju banget, kemudian kita ayo, misal bayangan saya itu kayak dia itu tenggelam gitu ya, kemudian kita ayo renang ya, nggak ada manfaatnya gitu loh. Justru biarkan dia ngerasa seperti itu sementara waktu. Setelah kita kasih space, kasih ruang, insya Allah dia akan keluar dengan lebih entusiastik dan semangat lagi gitu. Nah itu harus, karena belajar daring itu bukan hal yang gampang buat anak-anak duduk sendiri di depan laptop, di depan komputer, kemudian nggak ada temannya diajak bicara, tapi harus mengerjakan tugas tumpuk, hafalan dan seterusnya. Kita harus punya empati sedikit lah sama mereka. Jangan nggak hanya menuntut, tapi kita juga kasih, terutama apresiatif atau dipuji lah, diberi positive enforcement lah pada saat mereka itu melakukan hal-hal yang bagus. Jangan menunggu mereka itu bertingkah. Mungkin itu saja, Masya Allah, tepat 10.30 di waktu London, Inggris ya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada bunda yang sudah stay tune. Insya Allah rekamannya masih bisa ditonton di Facebook Dana, Umu Adam dan Facebook saya. Kalau ada kesalahan kata-kata itu datangnya dari kita berdua sebagai manusia. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar, saya dan Dana juga ibu. Ibu mama yang masih terus juga belajar. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Kalau ada kebaikan mau diambil. Kalau ada yang kurang, yang jenengan tambahi sendiri gitu ya. Kalau ada yang tidak tidak berkenan, kami memohon maaf. Insya Allah pertanyaannya ada banyak pertanyaan, lebih dari 15, berapa tadi, 7. Jadi insya Allah kedepannya kita akan buka lagi. Harapannya setiap Rabu jam segini kita akan live Facebook seperti ini. Jadi kita bisa terus in touch sama bunda sekalian. Untuk bunda yang ingin bergabung, insya Allah akan dibuka modul ke 2 ya minggu depan. Hopefully hari Jumat akan ada pengumumannya lengkap insya Allah, bagaimana tekniknya dan teknisnya dan seterusnya. Kemudian nanti kalau bunda batch 8 sudah selesai, kita akan buka batch 9 untuk modul 1. Jadi stay tune, tunggu pengumumannya di page kita ya, page Dokter Kembar, YouTube Dokter Kembar, kemudian Instagram Dokter Kembar, dan Facebook dr ya dr kembar gitu, insya Allah. Itu dulu kita akhiri dengan alhamdulillah
kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.